Pesan dulu yang penting. Nila, Marwan, Juliana, Dini, Heriana, Anissa, Yolanda, Ferry, Mutiara, Assalamualaikum Bapak Ibu. Sementara masih 30 peserta. Apakah kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya? Terima kasih. Mungkin bisa dimulai aja Pak Farid ya. Mulai aja Pak ya. Silakan Pak Farid. Nanti ada Bu Ari yang ngasih itu Pak Farid arahan. Makasih. Oke Bapak Ibu, Pak Wawan sudah siap Pak Wawan? Mohon izin Pak Wawan. Siap, monggo Mas Farid, monggo. Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Yang terhormat Kepala BPS DKI Provinsi Jakarta, Bapak Buyung Erlangga. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Fungsi, Kepala Bagian, dan Statistisi Media di lingkungan BPS Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati teman-teman staf fungsional umum, fungsional tertentu, dan seluruh KSK se-DKI Jakarta. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada agenda rutin BPS Provinsi DKI Jakarta, yaitu webinar Jumat Berbagi Ilmu edisi yang ke-13 yang bertemakan kerangka sampel area untuk data pertanian yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Farid, saya Koordinator Fungsi Statistik Produksi Jakarta Utara, akan memandu webinar selaku moderator. Agar acara ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya mengawali acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemaparan materi oleh narasumber terlebih dahulu,
kita dengarkan dari Ibu Koordinator Fungsi Statistik Produksi kepada Ibu Ari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota, Bapak Ibu Koordinator Fungsi, terima kasih, dan teman-teman sekalian, teman-teman semua yang hadir pada pagi ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkenan dan bersama-sama kita mengikuti sharing knowledge yang secara rutin dilaksanakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. JBI itu memang istimewa. Maksudnya istimewa itu kita jadi punya wadah media untuk saling bertukar informasi, tidak hanya mengenai urusan teknis tetapi juga non teknis. Dan ini hal yang sangat bermanfaat. Selain dapat ilmu, teman-teman fungsional juga bisa dapat kredit dari kegiatan ini. Ya, harapannya sih kita tidak hanya jadi penonton, tapi semua teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tidak hanya untuk teman-teman di BPS Provinsi, tapi juga untuk teman-teman di BPS Kabupaten Kota. Kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, di-sharing, atau punya tulisan yang menarik untuk disampaikan kepada kita semua oleh teman-teman BPS Kabupaten Kota, feel free untuk menyampaikan itu ke BPS Provinsi. Sekretariatnya ada di tempatnya Mas Noval ya. Jadi kalau ada yang bisa kita share, bagi bersama hal-hal yang bermanfaat, ya jangan malu, jangan ragu. Kalau misalkan bilangnya saya punyanya soal fotografi, Bu. Saya suka banget fotografi, saya pengen sharing soal fotografi. Ya monggo, nggak apa-apa, silahkan. Jadi JBI ini ajang untuk berbagi ilmu, tidak hanya mengenai statistik, tetapi juga mengenai hal-hal lain yang bermanfaat. Untuk hari ini khusus materinya adalah mengenai KSA. KSA ini dibilang barang baru ya bukan gitu ya, kan karena udah dari 2018, tapi kalau dibilang barang lama juga kok ya ternyata belum semua mengerti apa itu KSA. Kenapa sih harus pakai KSA? Toh selama ini juga nggak ada KSA, data pertaniannya bisa keluar juga gitu kan, bisa ada juga hasilnya gitu kan. Nah, hari ini akan sama-sama kita dengar, kita simak gitu apa sih yang dimaksud dengan kerangka sampling area itu, dan kenapa juga harus pakai kerangka sampling area supaya datanya bisa lebih baik gitu. Nanti akan diceritain semuanya sama Mas Wawan. Harapannya apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu sama instansi luar ditanya KSA apa sih itu, minimal bisa cerita apa itu KSA gitu, karena memang penggagasnya adalah BPS yang kemudian difasilitasi oleh BPPT untuk dari sisi teknologi informasinya. Jadi ini adalah hasil kerja bareng, hasil kolaborasi antara BPS dengan instansi lain yang harapannya juga bisa dicontoh nanti kalau kita mau melaksanakan sesuatu yang baru. Nah, yang lebih yang bisa mempermudah pekerjaan kita, ada referensinya. Itu saja Mas Farid, tidak berpanjang lebar. Selamat mengikuti JBI versi minggu ini. Ini seri keberapa Mas Farid? Seri ke 13. Oh, 13, Friday the 13th. Jadi seri ke-13 soal KSA. Selamat belajar, selamat mengikuti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ari yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara JBI kali ini mengangkat tema, tadi sudah disinggung sama Bu Ari, ya, kerangka sampel area untuk data pertanian yang lebih baik. Materi yang sangat menarik ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Wawan Gunawan. Tapi sebelum dimulai, akan saya bacakan biografinya sebentar. Nama lengkap Bapak Wawan Gunawan, tempat
lahir Jakarta 24 April 1967, agama Islam, alamat Kampung Irian, RT 8 RW 6, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, alamat kantor BPS Provinsi DKI Jakarta, nama ibu kandung Ibu Hajah Eni, nama ayah kandung almarhum Bapak Syahidi, nama istri Ibu Panariati. Sedangkan beliau punya anak 2 orang, yang pertama Nadia Fitriza Adianti, yang kedua Andika Wibawa Bagaskara. Pendidikan formal strata 2, S2, riwayat pekerjaan 1, lembaga pengabdian pada masyarakat IPB tahun 1990 sampai 1991. Kedua, PT Pusat Pengembangan Agribisnis Jakarta tahun 1991. Ketiga, BPS Kota Admi Jakarta Timur 93 sampai 2000 sampai 2000. BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2000 sampai 2021 hingga sekarang ini. Selanjutnya untuk tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Wawan. Waktu pemaparan materi kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih setengah jam. Untuk Pak Wawan Gunawan, kami persilakan. Terima kasih, sahabat saya, Pak Ustadz Farid, karena biasanya kalau ada kegiatan di statistik produksi, saya selalu minta doanya dari Pak Farid ya, gitu kan, teman-teman. Sebelum masuk ke materi, mohon maaf, saya juga memohon kita semua mendoakan untuk teman-teman kita yang sedang mengalami sakit, Pak Farid, gitu kan. Termasuk juga keluarganya, mohon didoakan juga. Kebetulan istri saya juga sedang mengalami sakit. Mohon teman-teman juga doakan ya kondisi istri saya supaya lebih sehat. Semuanya mohon doakan ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ari yang sudah memberikan sambutan. Yang saya hormati juga ke teman-teman yang lain, ya ada koordinator fungsi di BPS Provinsi DKI Jakarta atau Kepala BPS Kabupaten Kota, teman-teman statistisi media, dan juga saya lihat sih ada sahabat-sahabat saya yang teman di Jakarta Barat, di Jakarta Timur, dan di Jakarta Utara juga. Terima kasih semuanya ya sudah ikut mengikuti acara JPI ini. Tidak berlama waktu, mungkin saya coba share dulu ya. Saya coba share. Oke, dulu saya coba share. Oke. Udah kelihatan teman-teman materinya ya? Kelihatan, Mbak. Udah Pak Wawan. Oke, terima kasih. Sesi JBI kali ini adalah kerangka sama yang pertaniannya lebih baik. Untuk itu nanti yang akan kita bahas teman-teman ada outline-nya, latar belakang kenapa KSA, terus nanti juga akan kita bahas sejarah KSA, kenapa bisa terjadi apa dibutuhkan KSA, terus perbedaannya seperti apa sih antara setelah ada KSA dengan sebelum ada KSA, data tanaman pangan itu seperti apa. Terus juga nanti di outline selanjutnya ada proses data KSA digunakan untuk pengambilan kebijakan, seperti apa sih bisa dimanfaatkan data KSA itu untuk pengambilan kebijakan. Terus juga ada mekanisme pelaksanaan KSA, mungkin nanti diringkas saja ya karena lumayan banyak mekanisme pelaksanaan KSA. Terus nanti ada kelebihan dan kekurangan KSA. Jadi apa-apa yang sudah bisa didapat dengan KSA dan
apa-apa juga yang belum bisa kita dapatkan dengan KSA. Nanti ada sesi tanya jawab, silahkan teman-teman menanyakan secara lengkap. Karena di sini juga saya ditemani oleh teman-teman yang biasa melakukan KSA dan tanya jawab teman-teman ini. Oke. Teman-teman kalau ngelihat dari latar belakangnya, kenapa bisa terjadi dibutuhkan KSA? Karena pada awal pelaksanaan pendataan tanaman pangan itu luas panen itu diukur dengan menggunakan estimate. Estimate itu ya hanya pandangan secara kasat mata gitu kan. Kita tahu sendiri kalau secara kasat mata kita melihat panen sekian gitu kan. Kalau dengan kasat mata relatif akurasinya rendah ya. Apalagi untuk orang mungkin ada yang matanya mungkin bisa melihat jarak jauh, ada yang matanya cuma bisa melihatnya jaraknya pendek ya, miopi, biopi dan sebagainya. Itu hasilnya akurasinya diyakini kurang pas gitu ya, kurang bagus ya, sehingga akurasinya rendah. Juga pengumpulannya juga relatif lama ya, karena mengandalkan pengamatan dari KCD dengan pengamatan pandangan matanya dia, terus baru dikirim ke kita. Nah, oleh sebab itu ada wacana bahwa untuk datanya yang lebih tepat waktu dan juga datanya lebih baik dibutuhkanlah metodologi lain selain yang selama ini menggunakan estimate. Nah, kebetulan BPS punya forum masyarakat statistik ya, forum masyarakat statistik. Mereka dari forum itu merekomendasikan bahwa dibanding estimate lebih baik pengumpulan data itu menggunakan kerangka sampel area gitu kan. Kemudian juga pada saat itu dari kantor staf kepresidenan ya, karena data tanaman pangan itu kalau saya perhatikan kalau dulu gitu kan sebelum ada KSA tiap tahun itu selalu bergejolak, selalu gimana gitu kan, perlu impor atau apa pasti selalu heboh gitu kan, selalu heboh. Nah, dengan melihat itu seperti itu juga waktu itu Pak JK dari kantor Pak JK, kantor statistik staf kepresiden juga mengusulkan pembangunan kerangka sampel area di seluruh provinsi di Indonesia yang dimulai dulu dari di Pulau Jawa, kemudian dilanjutkan di luar Pulau Jawa. Jadi seperti itu ya, karena estimate datanya kurang bagus ya, akurasinya rendah, terus waktunya lama, makanya diusulkan oleh forum statistik forum masyarakat statistik dan kantor staf kepresidenan dilakukanlah KSA. Nah, KSA sejarahnya mungkin teman-teman bisa kita lihat nanti sejarahnya seperti apa, sejarah KSA. Nah, kenapa bisa timbul KSA, teman-teman? Seperti yang tadi saya bilang, kalau dulu pertama kali saya di pertanian gitu, kalau menjelang akhir tahun atau itu kita untuk penentuan angka tetap tuh kita selalu bingung ya, karena kalau ngasih angka terlalu tinggi gimana, ngasih angka terlalu tinggi gimana. Jadi selalu dirasakan angkanya itu, waduh kalau mau mengeluarkan angka tuh kita udah stres duluan karena takut kalau terlalu tinggi hasilnya ini. Makanya kalau dulu selalu ada angkanya ya, sebelum ada KSA itu selalu kita bahas dulu. Ada yang namanya konsolidasi ya, ada untuk penentuan angka sementara gitu kan, angka tetap terhadap produksi padi ya gitu kan. Itu biasanya dilakukan di Jogja. Nah, pada saat itu biasanya juga kalau datanya terlalu tinggi pasti akan ditanya kenapa, kalau terlalu rendah ditanya kenapa. Nah, belum lagi teman-teman, kenapa seperti itu ya, takut itu karena sorotan terhadap data pangan itu sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin kenapa saya ini kan sebelum sejarahnya itu karena waktu tahun 2015 Pak JK sendiri ini kan membaca berita kalau dari instansi penyelenggaraan dari Kementan lah, saya terangkan bahwa ada kelebihan beras jumlahnya 28,5 juta ton gitu kan.
Nah, kalau 8,5 juta ton ditanyakan sama Pak JK, itu di mana gudangnya gitu kan? Kita ingat nah seperti itu. Kalau memang ada kelebihan seperti itu gitu Pak, naruhnya di mana gitu sementara ini. Begitu juga bukan hanya dari Pak JK yang mengamati, banyak sebetulnya, ada Pak Bustanil juga, terus termasuk juga di sini yang saya kutipkan itu adalah dari sudah bertahun-tahun data tanaman pangan itu nggak benar. Sekarang kita perbaiki dengan tim ekonomi yang baru. Jadi oke, itu juga Pak Luhut juga kan menyatakan seperti itu, bahwa datanya kita nggak benar. Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan seperti itu gitu kan. Juga pernyataan juga ada beberapa perusahaan akurasi ini juga dari Bappenas ya, menyatakan bahwa ada beberapa perusahaan akurasi data sebagai yang diperjelas sehingga kita bisa membuat kesimpulan yang lebih akurat. Jadi dengan gonjang-ganjingnya data yang seperti itu gitu kan, tiap akhir tahun kita meyakini bahwa pendataan data tanaman pangan memang harus diperbaiki ya. Karena kalau ngikutin polanya zaman dulu selalu biasanya trennya tuh selalu meningkat gitu kan, dan tidak pernah ada gonjang-ganjing datanya yang terlalu turun atau terlalu meningkat gitu. Karena dibahas dulu ya supaya angkanya tidak terlalu ada kelihatan terlalu ekstrim dan sebagainya. Kemudian juga sejarah kenapa perlunya satu data pangan, karena kan Kementan akan memberikan data pada akhir tahun surplus sekian gitu kan. Sementara dari data BPS juga datanya tidak se-ekstrim yang ada di Kementan gitu kan. Terus juga dari Bulog juga kan ada data seperti apa gitu. Makanya Presiden Pak Jokowi dalam hal ini, ya udahlah kalau gitu cukup satu data, bahwa untuk data tanaman pangan dikoordinasilah oleh BPS gitu. Jadi tidak boleh lagi Kementan bilang wah ada kelebihan panen sekian, surplus panen, terus sementara Bulognya teriak enggak, di lapangan kita kurangnya jauh banget sehingga kita harus impor gitu dan sebagainya. Cukup satu data, kebetulan BPS yang dipercaya ya. Jadi hasil kesimpulan itu nanti data dari tahun 2015 dan sebagainya kita ketemu itu diperkirakan data tanaman pangan itu artinya akan dituntaskan pada tahun 2018 dengan mengandalkan yang nantinya KSA ya. Data KSA kita lihat. Nah ini ya, gonjang-ganjing data tanaman, data padi ya, terutama pangan, terutama padi, beras ya. Ini kalau tiap akhir tahun tuh pasti selalu gini ya, jadi trending topik gitu kan. Belum lagi juga kalau Bu Dewi misalkan melakukan rilis inflasi, kalau data beras bergerak sedikit aja ya, karena share-nya terlalu tinggi, dia share-nya akan lumayan tinggi juga ya. Terus juga dihubungkan juga dengan SDGs ya, Sustainable Development Goal, juga bahwa data tanaman pangan itu merupakan SDGs yang kedua, artinya yang tidak boleh kelaparan, zero hunger. Jadi saking pentingnya data tanaman pangan. Ini kemudian juga ada komitmen ya, komitmen antara BPS, terus BPPT, Kemenpan gitu kan, Kementan maksudnya ya, Kementan dan BIG ya, Badan Informasi Geospasial ya, dan juga ATR, bahwa akan diperbaiki ya kerjasama, bahwa data tanaman padi lagi nanti dengan kerjasama antara BPPT, terus data lahan sawahnya juga menggunakan data dari BPN ya, ATR BPN, kemudian melakukan komitmen bahwa akan diperbaiki ya di bulan Agustus. Ini
untuk melakukan perbaikan data itu memang yang cukup krusial adalah luas data lahan baku sawahnya gitu kan. Ini harus jelas dulu luas bahan baku sawahnya karena nanti produksi kan produktivitas kali luasnya ya berapa akan dikalikan. Makanya kita harus tahu dulu luas lahan baku sawah yang diakui berapa gitu kan. Itu juga udah dirilis oleh BPN waktu itu tanggal 2018. Jadi nanti luas baku sawahnya menggunakan luas lahan baku sawah yang dikeluarkan oleh BIG ya atau Kementerian ATR. Oke. Terus selain itu bagi wilayah-wilayah atau provinsi yang diperkirakan datanya sampelnya terlalu sedikit juga dilakukan penambahan sampel segmen ya. Dilakukan seperti itu. Oke. Nah ini teman-teman ya. Kalau sejarahnya roadmap uji implementasi KSA jadi seperti yang tadi kita lihat semua di 2015 kan yang gonjang-ganjing Pak JK, terus Pak Luhut ya dan lain-lain menyebutkan angkanya kurang ini, makanya dilakukanlah uji coba untuk KSA ya. Tahun 2015 dilakukan uji coba di Kabupaten Indramayu dan Garut. Ya level estimasinya kecamatan. Kemudian 2016 seluruhnya untuk Jawa Barat ya. Mereka kan sampelnya Jawa Barat, uji coba gitu kan untuk melihat luas lahannya. Terus 2017 kecuali DKI jadi seluruh Jawa diuji cobakan ya menggunakan KSA kecuali DKI. Kenapa DKI? Karena memang lahan sawahnya hanya sedikit. Nah, mulai tahun 2018 DKI pun walaupun lahan sawahnya hanya sedikit gitu kan. Kalau sekarang perkiraan saya 500 hektar kita itu tetap dilakukan pada saat 2018 kita juga mulai melakukan KSA ya di sawah yang selama ini menggunakan estimate di Jakarta Timur, Jakarta Barat yang masih ada padi itu, Timur, Barat, dan Utara. Timur tersebar di beberapa kecamatan, terus Barat sebetulnya di Kalideres, dan Utara walaupun luas hanya satu kecamatan di Cilincing. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi di 2018 semua provinsi menggunakan KSA untuk pengukuran data tanaman pangan. Terus teman-teman kalau kita lihat juga sebetulnya bisa kita bandingkan sebetulnya perbedaannya seperti apa sih data tanaman pangan sebelum ada KSA dan setelah ada KSA. Kan kalau sebelum KSA kan menggunakan estimate ya, menggunakan pandangan mata ya. Nah kalau menggunakan estimate teman-teman datanya seperti ini. Nah ini sebelum masuk ke datanya kita ngelihat dulu data beras itu memang sangat krusial ya teman-teman ya. Sangat dipengaruhi kalau beras itu sangat dipengaruhi dengan pola tanam. Jadi kalau cara nanamnya menggunakan apa ya, apa jajar legowo, apa biasa atau dan sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh itu ya. Pola tanamnya seperti apa. Juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Pada saat panas sawahnya belah-belah, salah. Pada saat banjir juga sawahnya kerendam juga salah juga. Terus termasuk juga sangat dipengaruhi juga oleh penguasaan lahan petani ya. Jadi kalau untuk DKI sawahnya sebagian besar milik pengembang gitu kan. Bukan milik petani yang bersangkutan, hanya berapa persen aja yang milik petani yang bersangkutan. Kalau milik pengembang, pada saat pengembang butuh lahan itu nanti akan diuruk untuk perumahan seperti yang dialami KSA yang selama ini yang kita alami. Terus juga tergantung juga program-program lainnya, ini ada operasi khusus ya, upaya khusus yang dilakukan oleh Kementan
juga dipengaruhi oleh situasi harga. Kalau harga gabahnya sangat jatuh, petani juga akan enggan untuk menanam padi gitu kan. Juga dipengaruhi oleh pola distribusinya seperti apa. Ini yang dilakukan oleh tempatnya Bu Dewi ya. Ada pengukuran pola distribusi termasuk beras, bawang merah dan sebagainya gitu kan. Juga sangat dipengaruhi juga oleh stok pangan, artinya kalau stok pangannya cukup di masyarakat ataupun di Bulog ya mungkin tidak terlalu butuh impor beras yang banyak gitu kan, apalagi kalau ada surplus. Ini juga dipengaruhi oleh struktur ongkos usaha tanam padi, dipengaruhi juga oleh pola konsumsi masyarakat ya. Kalau pola konsumsi masyarakatnya yang cenderung masih relatif mengkonsumsi berasnya tinggi, maka juga kebutuhan berasnya akan tinggi. Juga beras juga ada keterkaitan untuk pola pengukuran kemiskinan dan juga merupakan komoditas inflasi yang share-nya juga cukup tinggi. Ya. Ini teman-teman kalau kondisi sebelum KSA, penghitungan produksinya seperti ini ya. Jadi untuk menghitung produksi itu kan luas panen kali produktivitas. Dulu luas panennya waktu sebelum ada KSA menggunakan pandangan mata aja ya, estimate. Ya. Jadi subjektif banget ya, jadi tergantung banget sama KCD ya. Kalau KCD-nya bilang hasil estimate dianya tinggi ya akan ditinggikan. Sementara kalau dia bilang wah rendah ya ini. Tapi umumnya kalau KCD pasti akan melakukan ininya overestimate ya, karena dia diminta untuk melakukan laporan setiap subron ya. Nah, kalau yang dulu seperti itu, kemudian produktivitasnya juga, kalau untuk pengukuran produktivitas, itu kita melakukan ubinan. Jadi kita ngubin, pada saat petani akan melakukan panen padi, kita ngubin bersama, itu yang biasanya saya laksanakan dengan Pak Farid, dengan Pak Sugeng, dengan Pak Urip gitu kan. Dengan alat kotaknya itu, kotak besinya itu ukurannya 2,5 meter kali 2,5 meter. Nanti hasil dari GKP ini dikonversi menjadi GKG. Kemudian produksinya nanti luas panen dikalikan dengan produktivitas. Nah ini karena menggunakan estimate, ini angkanya mau nggak mau hasilnya juga kurang akurasinya rendah ya, karena terlalu mengandalkan pandangan mata dari KCD sehingga estimasinya rendah. Makanya solusinya adalah dilakukan dengan pengukuran kerangka sampel area ya, karena kerangka sampel area bukan berdasarkan pandangan mata dari KCD, tapi dengan citra satelit ya. Jadi dengan citra satelit ada berapa luas panen di area itu. Kemudian pengukuran produktivitas juga, kalau awalnya ubinan itu kan mengandalkan kalau dulu ya produktivitas yang mengenakan rumah tangga. Jadi berapapun rumah tangga yang melakukan panen, kita lakukan panen. Cuman kecenderungannya karena waktu itu sampelnya tidak ditentukan melalui KSA, jadi bisa jadi sampelnya itu sering menyasar ke sawah-sawah yang memang hasil milik Pemda gitu kan, di sawah abadi di ini, sehingga hasil DKI selalu dikritik kenapa, karena terlalu tinggi gitu kan hasil ubinannya. Produktivitas selalu lebih tinggi karena DKI ngubinnya di sawah abadi maupun di balai benih. Kalau ngubin di dua tempat itu nanti hasilnya akan lebih tinggi karena dari sisi produksi, terus dari sisi padinya gitu, jenis padi yang ditanam maupun pupuk dan sebagainya. Kalau milik Pemda DKI
relatif tidak terbatas ya, selalu diurus tiap hari ada petugasnya. Sementara kalau yang petani biasa, paritas padinya juga mungkin bukan yang unggulan, atau terus dari pupuk dan sebagainya juga agak terbatas. Jadi sering tidak menggambarkan yang sebenarnya. Hasilnya tinggal dikalikan luas panen dengan produktivitas, hasilnya adalah hasil produksinya seperti itu. Oke, itu yang sebelum KSA. Nah ini teman-teman, kalau kita ngelihat perjalanan panjang padi menjadi beras untuk tanaman pangan penduduknya. Ini sama dengan yang tadi, cuman kalau yang sekarang ini saya udah menunjukkan bahwa ini adalah KSA. 1,500 cuma kepake 1. Jadi perjalanan panjang beras untuk pangan penduduk, teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu betapa panjangnya dari menanam padi sehingga bisa dinikmati sebagai beras oleh sebagai pangan penduduk ya. Ini teman-teman, kalau produktivitas kan sekarang produktivitasnya kalau yang terkini udah menggunakan ini ya teman-teman, produktivitasnya udah menggunakan KSA. Survei ubinan yang sekarang sudah kekinian mengakomodir ubinan untuk pola tanam jajar legowo. Ini yang modern. Data yang relatif up to date juga ya, datanya relatif up to date karena kalau yang sekarang semua sampel rumah tangga yang kita jadikan responden untuk ubinan itu menggunakan KSA ya. Dari segmen KSA rumah tangganya harus itu gitu kan, nggak bisa dari yang selain KSA. Ya untuk luas panen teman-teman, kalau dulu menggunakan SP padi, nah saat ini dengan KSA ya. Jadi kalau dengan KSA real di lapangan menggunakan citra satelit ya. Nanti penyajian data luas panen bersih dikalikan dengan konversi galengan. Jadi untuk melihat luas panen, nanti kita bahas luas panen seperti apa, nanti ada konversinya dengan galengan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ngelihat panen seperti ini teman, gabah kering panen gitu kan. Jadi pada saat kita ke lapangan ngubin dengan Pak Farid, kan yang didapat itu kan data gabah kering panen. Nah, pada saat udah dipanen, kan harus dilakukan namanya penjemuran ya. Jadi dari panen supaya siap giling itu, gabah kering giling itu dilakukan penjemuran dan sebagainya. Itu ada susut ya teman-teman. Jadi dari gabah kering panen ke gabah kering giling itu ada penyusutan. Kalau untuk DKI, penyusutannya GKP ke GKG itu 84,12%. Ya, 84,12. Ada penyusutan. Jadi tadinya kadar airnya berapa kan dijemur dulu tuh, dijemur. Terus dari gabah kering giling untuk diolah itu menjadi beras itu juga nanti ada penyusutan juga teman-teman. Pada saat gabah kering giling untuk siap diolah itu ada sebagian yang tercecer ya, ada sekitar 5,4% tercecer. Tercecer itu artinya kalau ngejemur padi kan contohnya yang di rorotan kan di pinggir BKT itu dijemur. Itu ada yang tertinggal di ubin jalan BKT, terus ada yang dimakan oleh kambing di situ atau yang dimakan oleh burung ya dan sebagainya. Terus ada juga sebagian yang digunakan untuk bibit atau benih sekitar 0,9%. Jadi udah berkurang lagi ya gabah kering panen ke gabah untuk diolah. Nah, gabah yang untuk diolah itu juga teman-teman untuk menjadi beras. Ini kan gabah kering giling. Nah, gabah kering giling itu kan akan diolah menjadi beras. Jadi di pabrik-pabrik ini yang ini kan menjadi beras. Itu kalau untuk DKI
survei konversi gabah ke beras, GKG ke beras DKI ada 65,44%, jadi sekitar 65%. Ini berkurangnya kenapa? Kan kalau kita ngegiling padi, teman-teman ngegiling padi menjadi beras, kan di situ kan ada yang sekam, ada yang bekatul, itu yang ini. Jadi makanya tinggal hanya 62% aja dari berat yang gabah kering giling, ya. Gitu seperti itu. Terus teman-teman kalaupun udah menjadi beras pun nanti ya, ini kan dari ini digiling menjadi beras, itu ada penyusutan juga kalau nyampe penduduk ya. Pada saat ke pangan penduduk ada sekitar 0,6 untuk 0,66% untuk industri, untuk pakan ternak juga ada beras yang sebagian digunakan untuk ternak ya. Dan juga ada yang tercecer lagi ya pada saat diinikan ke penduduk. Jadi begini panjangnya teman-teman proses perjalanan padi menjadi beras untuk siap pangan untuk penduduk. Ya, seperti itu. Terus teman-teman ada juga kita ngelihat hasil KSA itu seperti apa sih digunakan untuk kebijakannya gitu kan. Karena KSA itu kan teman-teman petugas kan hanya mengamati fase tumbuhnya padi gitu kan, apakah vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, apa penyiapan lahan dan sebagainya. Terus kok bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan seperti apa? Nah, nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ini yang diamati oleh KSA ya. Jadi teman-teman petugas itu mengamati fase tumbuh tanaman padi. Taman padi itu hanya sekitar 3 bulan lebih ya, umur sekitar 115 sampai 120 hari itu udah bisa panen ya. Jadi kalau ngelihat dari umur ini untuk penanaman untuk nyemai itu sekitar 20 hari ya, nyemai, terus kemudian pada saat ditanam ini kan ya ini nanti yang 20 hari ke vegetatif awal, terus ini ada vegetatif akhir ya. Terus nanti juga ada generatif seperti apa ya. Jadi fase vegetatif itu sekitar 55 hari ini ya. Vegetatif nih 0, 20 sampai 55. Ini vegetatif awal 20 hari, vegetatif akhir 55. Terus fase generatif ya. Generatif ini ya teman-teman. Udah mulai tumbuh malai itu udah ada ininya ya, sekitar umur 60 sampai 65 hari. Dan pematangannya nanti sekitar 30 sampai 35 hari. Jadi ada pematangan. Itu gambar yang diamati oleh teman-teman petugas KSA ya. Ini teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman petugas KSA yang dilakukan oleh dia itu nanti menginikan kodenya ya, kode di KSA. Kalau dia vegetatif awal nanti kodenya di program Android-nya itu pada saat datang ke lapangan terus buka HP Android-nya kemudian melakukan foto gitu kan. Kalau dia vegetatif awal kodenya kode 1. Kalau vegetatif akhir kodenya kode 2 ya, P2. Dan seterusnya gitu ya. Teman-teman ini dilihat ya. Terus kalau generatif kode 3, terus kalau panen nanti kode 4. Ini yang diinikan ya. Terus kalau bukan sawah nanti kodenya kode 8 dan ada di program yang baru adalah yang tidak dapat diakses ya di KSA yang baru. Kalau KSA yang BPPT yang tidak dapat diakses belum ada kodenya. Tapi di KSA BPSRI ada kode 12. Ini juga ada kode PUSO. PUSO itu kodenya 6. Bukan sawah kodenya 8 gitu kan. Yang persiapan lahan kodenya 5. Jadi mengandalkan ini teman-teman yang diamati oleh teman-teman petugas KSA. Ini ya pengamatannya seperti ini. Vegetatif, generatif, sampai panen nanti
panen itu kode 4 teman-teman. Ya. Nah, kebetulan selain itu juga memanfaatkan luas baku lahan sawahnya teman-teman ya. Kita harus melakukan luas baku lahan sawah. Kalau tahun 2018 LBS kita 675 hektar untuk DKI. Tapi dengan ini yang terbaru kita tahun 2019 sekitar 500 hektar yang sudah berkurang. Nah ini teman-teman ya. Data KSA untuk perencanaan kebijakan. Jadi seperti ini teman-teman. Dengan melakukan KSA, kita itu bisa memprediksi kira-kira luas panen 3 bulan ke depan itu seperti apa gitu kan. Ya. Jadi dengan kan tadi kita tahu bahwa umur padi itu sekitar 3 bulanan ya. Sekitar 105 hari gitu kan tadi seperti gambar yang diamati oleh teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang melihat bahwa pada bulan ini adalah masih vegetatif awal, ya vegetatif awal itu yang baru numbuh ini, berarti nanti perkiraan panennya diperkirakan 3 bulan ke depan. Sementara kalau ada fase vegetatif akhir, ya perkiraan panennya adalah di 2 bulan ke depan. Sementara kalau generatif itu yang sudah tumbuh malai, jadi udah tumbuh malai, maka perkiraan luas panennya itu adalah ditambah 1 bulan ke depan. Sementara yang P adalah luas panen, yang real luas panen. Jadi dengan mengandalkan data KSA yang ada di HP petugas itu, pemerintah udah bisa memperkirakan 3 bulan ke depan itu kira-kira akan panen berapa sih? Atau 2 bulan ke depan akan panen berapa sih? Itu dengan melihat fase-fase yang di segmen KSA itu berapa yang vegetatif awal, berapa yang vegetatif akhir ya. Jadi bisa memprediksi. Kalau 1 bulan ke depan dengan ngelihat di data KSA-nya itu yang fase generatif. Ya, jadi kalau generatif berarti perkiraan 1 bulan ke depan akan panen. Jadi diperkirakan luas panennya seperti apa. Sementara kalau yang real untuk saat ini yang luas panennya adalah yang kodenya kode P. Seperti itu. Jadi teman perkiraan pemerintah itu yang makanya pemerintah akan bisa perlu impor atau tidak itu data dari sini ya. Apakah impornya seperti apa dari hasil amatan ini kita udah bisa memperkirakan 3 bulan ke depan itu perkiraan panennya berapa gitu kan. Ya, kalau tidak ada bencana banjir atau apa ekstrim kemarau yang ekstrim, maka diperkirakan akan panen sesuai dengan perkiraan yang dilakukan ya, seperti itu. Ini teman-teman ya. Jadi perkiraan luas panen seperti ini. Jadi misalkan bulan anggap nih amatan Januari, ini ada yang P1 gitu kan. Terus P1 itu vegetatif awal ya. P2 vegetatif akhir. Terus yang generatif. Nah, kalau kita tahu data ini, G itu generatif yang panen, kita udah tahu nih untuk pada saat bulan Januari yang panen yang mana, berarti yang ini yang kode P, ya kan. Nah, kalau di bulan Januari kita ingin tahu 3 bulan ke depan tuh berapa, berarti kita lihat yang kodenya kode P1 gitu kan, vegetatif awal. Jadi perkiraan 3 bulan ke depan akan ketahuan berapa. Kalau kita ingin tahu 2 bulan ke depan, berarti kan kita lihat yang di bulan Januari itu kodenya kode P2 gitu kan. Sementara kalau yang 1 bulan ke depan, generatif berarti kan kita lihat di bulan Januari itu ada berapa sih yang generatif gitu kan. Sementara kalau ngelihat yang real panen saat ini di bulan Januari itu adalah yang P. Ya seperti itu teman-teman. Jadi rancangan sangat diperlukan itu karena bisa memprediksi dengan KSA ini kira-kira 3 bulan ke depan itu kita akan panen berapa, 2 bulan ke depan akan panen berapa. Dengan ngelihat
fase pertumbuhan padi ini ya. Apakah dia vegetatif awal, apakah dia vegetatif akhir, apakah generatif, ataupun panen. Dengan kondisi amatan-amatan ini, semua ini bisa diprediksi ke depan. Seperti apa produksinya. Oke. Oke, kalau tadi kebijakan pemerintah dengan memanfaatkan data KSA seperti apa. Sekarang mekanisme pelaksanaan KSA, teman-teman. Jadi tujuan KSA adalah untuk mendapatkan data tanaman pangan yang objektif dan modern. Kenapa objektif? Karena dikirimkan saat itu juga ya, kalau dengan menggunakan KSA itu. Jadi teman-teman petugas ke lapangan, ngelihat aplikasinya, aplikasi KSA, kemudian foto-foto dan dikirim ini ya, dengan menggunakan satelit ya. Terus juga lebih akurat dan lebih tepat waktu ya. Lebih akurat karena memang kita menggambarkan kondisi sebenarnya dan juga waktunya juga lebih cepat. Ditunggu hanya di minggu terakhir ya, setiap bulan datanya. Terus teman-teman kalau metodologinya, metodologi KSA, yang pertama adalah kumpulan sampel area pengamatan dalam satu wilayah administrasi yang mewakili populasi sawah. Jadi sampel area untuk DKI cuma 14, di Jakarta Timur paling banyak ada 8, ya ada 8 segmen gitu kan. Terus di Jakarta Barat ada 4 segmen dan di Jakarta Utara ada 2 segmen, 14 segmen. Kenapa di Jakarta Timur walaupun luas lahannya sedikit, jumlah segmennya lebih banyak karena di Jakarta Timur di beberapa kecamatan memang ada sawahnya gitu. Ya, jadi di Makassar ada sawah. Kalau kemarin juga di Pondokopi sebelumnya juga ada sawah, termasuk juga di Cakung ada sawah. Jadi diwakili oleh per kecamatan. Sementara kalau di kabupaten lain segmennya lebih sedikit, walaupun sawahnya lebih luas, karena mengelompok hanya di satu kecamatan aja. Sebagai contoh di Jakarta Utara segmennya hanya 2, walaupun secara luas lahan sawah paling banyak di DKI. Sementara di Jakarta Barat ada 2 segmennya di Kalideres dan ada 2 di sekitar Kalideres ya. Oke. Terus bertujuan sebagai cara untuk mengestimasi luas tanaman padi dalam periode yang relatif pendek. Terus pengamatan yang dilakukan adalah mencatat pasti pertumbuhan padi di setiap titik pengamatan. Jadi setiap titik amatnya 14 segmen nanti dibagi menjadi masing-masing segmen dibagi menjadi 9 subsegmen ya. Terus survei lapangan dilakukan 1 kali setiap bulan. Ini di minggu terakhir ya untuk petugas, seminggu terakhir setiap bulan. Jadi kemudian penyimpanan dan pengiriman menggunakan aplikasi ya. Dan servernya udah disiapkan, ada BPPT dan ini. Ini penyusunan kerangka sampel area, ini terlalu teknis metodologinya, nanti kita lihat selintas saja ya. Oke, ini yang dilakukan oleh BPPT ya, membuat poligon-poligon sawah irigasi, terus sawah yang dan sebagainya gitu kan. Kita tidak terlalu care ke sana dulu. Kita lewat aja ya di sorry. Ini teman-teman, paling yang kita lihat adalah bahwa untuk KSA itu diwakili oleh segmen, teman-teman. Jadi ini segmen itu awalnya blok yang 6 kali 6 meter, terus inilah yang segmen itu ini teman-teman.
ukuran yang diamati oleh petugas itu adalah segmen. Segmen itu ukurannya 300 kali 300 meter, jadi panjang 300, lebar 300. Kemudian ada yang namanya subsegmen. Subsegmen itu masing-masing karena dibagi 3, masing-masing 100 meter, 100 meter. Ini yang diamati tiap bulan. Segmen yang atas dinamakan A1, A2, A3, yang tengah B1, B2, B3, yang bawah C1, C2, C3. Itu yang diamati oleh teman-teman petugas setiap bulan, yang disebut dengan segmen. Oke. Itulah. Oke, kemudian segmen-segmen yang tadi dibuat itu ada strata segmennya ya. Kalau untuk DKI semuanya sawah irigasi ya. S1 ya, sawah irigasi. Nah ini mungkin yang lebih penting kalau tadi metodologinya yang dibuat oleh teman-teman BPPT. Paling definisi dan istilahnya aja teman-teman. Kerangka sampel area adalah kumpulan sampel area atau segmen dengan ukuran tertentu ya 300 kali dalam suatu wilayah administrasi yang mewakili suatu populasi atau areal pertanian. Survei dilakukan langsung terhadap objek di sampel segmen dan bertujuan untuk mengestimasikan luasan dan produksi pertanian dengan ekstrapolasi dari sampel ke populasi dalam periode yang relatif pendek. Terus ada blok. Blok adalah area operasional yang diteliti atau area studi yang berbentuk bujur sangkar ukuran 6 kali 6 km. Masing-masing bujur sangkar dibagi menjadi 400 bujur sangkar yang lebih kecil, subblok atau segmen berukuran 300-300. Gitu ya. Oke. Sampel segmen ini teman-teman, area atau lokasi yang akan dikunjungi dan disurvei memiliki bentuk beraturan bujur sangkar dengan ukuran 300 kali 300 meter dan dipilih secara acak. Jadi yang melakukan pemilihan segmennya adalah teman-teman dari BPPT ya teman-teman. Ada berapa? Kemudian masing-masing segmen itu dari 300 kali 300 itu tadi dibagi 3 ya. Jadi masing-masing ada 100 meter kali 100 meter untuk masing-masing ya dibagi 3, 300, panjangnya bagi 3, lebarnya dibagi 3, jadi ada 9 ya. Ada 9 subsegmen. Nah, subsegmen adalah bagian dari segmen yang berbentuk bujur sangkar yang berukuran 100 kali 100 meter. Ini yang diamati oleh teman-teman petugas setiap bulan. Ya, kondisinya seperti apa? Apakah vegetatif awal, apakah vegetatif akhir, apakah generatif, apakah panen, atau persiapan lahan dan sebagainya. Titik pengamatan adalah titik yang terletak di dalam sampel segmen dan merupakan titik tengah dari suatu subsegmen. Jadi dalam satu segmen terdapat 9 titik pengamatan. Setiap titik pengamatan akan dikunjungi dalam waktu tertentu untuk dicatat fase pertumbuhan padinya. Jadi dari masing-masing subsegmen tadi, titik pengamatan itu biasanya ada di tengah-tengah gitu. Itu yang diamati oleh teman-teman petugas ya, tiap bulan dia mengamati atau memoto ya secara itu melakukan foto gitu kan dan dikirim ke server di titik yang itu. Jadi nggak pindah-pindah titiknya ya, 9 titik itu. Kemudian kalau untuk ada stratanya ya, jadi strata tanaman padi itu dibagi menjadi beberapa ya, ada 3 strata. Yang S0 itu strata bukan sawah, S1 strata sawah irigasi, S2 strata sawah non irigasi, dan S3 strata tegalan. Untuk DKI kebetulan semua lahan sawah yang ada yang dilakukan pengamatan KSA adalah S1 ya. Strata sawah irigasi. Semuanya S1. Oke, mungkin SMS pertanyaan. Jadi kita bisa ini kan. Kita lewat aja sedikit. Oke. Ini paling teman-teman ya.
Jadi yang diamati oleh teman-teman itu seperti ini. Tadi udah pengulangan lah. Vegetatif awal umur 1 sampai 35 hari itu yang diamati oleh petugas. Vegetatif akhir perkiraan umur padinya kalau dipoto tuh oleh teman-teman ini seperti ini ya, 33 sampai 55 hari. Terus ada fase generatif ini 55 sampai 100 hari seperti ini ya teman-teman. Fotonya jadi udah ada, kalau generatif udah ada malai, udah mulai ada tumbuh padi yang keluar gitu kan, bunga padinya. Terus ini kalau fase panen adanya gambarnya setelah dipanen ya, bukan berarti ini kan baru dipanen nih. Baru ini yang dikirim oleh teman-teman gitu kan pada saat fase panen. Jadi barusan dipanen, fase panen itu yang dikirim gambarnya seperti ini. Kemudian ada pengolahan lahan dan ada juga bisa terjadi juga adalah puso gitu kan. Jadi kalau pernah yang di Rorotan waktu itu terendam selama berhari-hari gitu kan. Kalau memang terendam gitu kan nanti produksinya akan kurang atau di bawah dari 11% dari normal. Kalau nanti produksinya akibat terendam banjir produksinya di bawah produksi normal atau hanya kurang dari 11%-nya maka dikategorikan sebagai puso. Tetapi kalau banjirnya itu hanya sesaat, kalau yang tahun kemarin sih banjir, tapi hanya melewati aja gitu, dalam 1-2 hari udah lewat lagi gitu kan. Jadi kalau memang banjirnya tidak terlalu lama, produksi padinya relatif masih bisa diselamatkan. Oke. Puso itu kalau yang sawah bukan padi, ternyata di beberapa ini juga ada yang sawah bukan padi. Jadi sawah sih sawah, tapi ditanaminya sayuran ya. Ada yang ditanamin bawang, ada yang ditanamin bawang pernah ya yang di ini, terus ada juga ini dan sebagainya. Oke. Ya, jadi sawah bukan padi yang ditanami sayuran lah intinya teman-teman ya. Terus juga ada yang ditanami selain padi. Terus ada juga yang bukan sawah teman-teman. Bukan sawah kalau di DKI banyak. Tapi bukan sawahnya itu biasanya kalau di DKI adalah kalau tidak komplek perumahan adalah pabrik ya. Kayak yang di belakang KCI berarti fotonya memang pabrik atau lahan parkir dari pabrik yang terdekat. Ya, itu untuk DKI. Terus juga ada syarat pergantian sampel teman-teman. Kalau memang sampelnya sudah tidak memenuhi syarat, itu kita harus mengusulkan penggantian segmennya. Kita harus ganti. Ada beberapa untuk penggantian segmen. Yang pertama, ada subsegmen yang membahayakan atau tidak dapat diakses. Ini juga untuk DKI. Sebetulnya ada satu yang di belakang KCI teman-teman yang tidak dapat diakses gitu kan, karena sudah perluasan PT pabrik botol, itu juga sedang kita usulkan untuk diganti ya. Untuk terdapat titik amat yang berupa sawah tetapi tidak dapat diakses ya, kalau memang tidak dapat diakses harus kita usulkan untuk diganti. Terus pada segmen S1 berupa hamparan sawah terdapat satu atau lebih subsegmen titik amat yang bukan sawah. Kalau untuk secara nasional yang S1 itu kalau ada subsegmennya yang bukan sawah itu udah langsung minta diganti. Cuman kalau untuk DKI ya kalau memang kasusnya seperti ini bisa jadi semua segmennya harus diganti. Jadi ada pengecualian. Kayak yang di contohnya yang di Rorotan dari 9 subsegmen itu ada 3 yang sudah terpakai untuk kuburan ini ya, untuk pemakaman COVID ya. Walaupun sudah 3 terkena ya, bukan sawah lagi, udah penggunaannya untuk kuburan, itu tetap kita pertahankan karena kita susah untuk mencari penggantinya ya untuk DKI. Kemudian pada segmen S1 dan seluruh subsegmennya bukan sawah. Kalau ini juga ada satu kita yang di Menteng Metropolitan ya, ini pengganti sawah yang di Pondokopi, tetapi ternyata setelah diamati oleh teman-teman
segmennya bukan sawah semua karena komplek perumahan gitu kan. Menggunakan citra satelit mungkin hijau, ternyata sebetulnya itu komplek perumahan, bukan ini. Ini juga sedang kita usulkan diganti. Cuman dilemanya kalau DKI untuk mencari segmen penggantinya sangat susah gitu kan. Ini juga untuk penggantinya nggak ada, tapi kita minta tolong deh diganti gitu. Tapi belum dapat jawaban dari BPSRI. Apakah akan diganti atau dikurangi gitu kan. Seperti itu. Terus pada segmen S3 tidak ada subsegmen yang pernah ditanam padi ini Tegalan. Kita tidak ada ya. Oke teman-teman, mekanisme pelaksanaannya. Terus sekarang kalau kita lihat kira-kira apa sih kelebihan dari KSA gitu kan, dibandingkan dengan yang ini, kelebihannya seperti apa gitu kan, apa kekurangannya seperti apa gitu kan. Nah kalau menggunakan KSA teman-teman ada beberapa kelebihan. Yang pertama, dengan KSA diperoleh informasi penyebaran fase tubuh padi, apakah vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, panen, persiapan lahan, puso, sawah bukan padi, dan berdasarkan proporsi per sampel segmen. Jadi datanya akan kelihatan banget untuk tiap segmen itu apakah ininya ada gitu kan. Malah di aplikasi yang teman-teman BPPT, malah data historinya juga kelihatan. Misalkan beberapa segmen yang sudah kita ganti di Halim misalkan ya, itu nyampe dari awal pendataan terus nyampe diganti, data apakah masuk vegetatif awal, vegetatif akhir, itu datanya masih ada, masih disimpan gitu kan. Sampai yang baru lagi gitu kan, datanya ada gitu kan. Lengkap banget gitu kan. Jadi kalau kita pengen ngelihat data historis yang diganti berapa kali, terus fase tubuh padinya apa, di KSA BPSGU ID-nya yang BPPT akan kelihatan. Terus keuntungannya lagi dengan aplikasi KSA itu kita dapat menghasilkan estimasi luas panen bulan pengamatan serta prediksi luas panen 3 bulan ke depan sampai level kecamatan ya. Jadi kalau dengan KSA pemerintah tuh udah bisa kira-kira di kecamatan ini gitu kan, dengan foto pengamatan KSA yang ada kira-kira berapa bulan ke depan itu kira-kira panennya berapa gitu kan. Kira-kira berapa gitu yang akan panen, berapa hektar, terus kira-kira kalau berdasarkan rata-rata produktivitasnya akan ketahuan diperkirakan produksi 3 bulan ke depannya seperti apa. Kalau dulu waktu menggunakan estimate nggak akan kelihatan, tapi kalau sekarang produksi 3 bulan ke depan sudah bisa diestimasi. Terus non-sampling error dapat diminimalkan ya, karena menggunakan aplikasi ya otomatis lebih minimal lah dibandingkan menggunakan estimate ya. Kalau estimate sampling errornya pasti banyak ditemukan. Dapat menghasilkan akurasi sasak dan akurasi statistik dalam bentuk CV. Oke. Terus yang belum bisa didapatkan apa gitu kan? Dari yang masih dianggap lemah saya selama ini yang kita harapkan yang belum didapat dari KSA itu apa? Tidak dapat menghasilkan peta pai luas panen dalam bentuk spasial atau poligon. Jadi memang belum bisa menghasilkan dalam bentuk poligon-poligon kotakan ini yang akan panen gitu kan. Belum bisa seperti itu ya. Dalam bentuk spesialnya ya. Belum kelihatan seperti itu. Terus belum dapat mendeteksi fase amatan berdasarkan foto. Foto berperan sebagai alat bantu atau bukti untuk memutuskan apakah nilai amatan petugas sudah betul atau tidak. Jadi aplikasi itu tidak dengan foto, tidak bisa langsung dia berdasarkan aplikasi itu, kalau fotonya seperti itu, ini langsung dia eksekusi jadi kode sekian gitu. Nggak bisa, tetap harus kodenya itu teman-teman petugas yang menentukan. Ya. Cuman ya kadang-kadang ya suka ada kesalahan teman-teman mungkin antara fase vegetatif akhir atau generatif gitu ya. Jadi aplikasi KSA juga belum bisa dia mengeksekusi langsung kalau dari gambar itu ini masuknya kode sekian. Tetap masih
ada teman-teman petugas yang oh ini masuk lebih pasnya masuk ke kode ini gitu kan. Terus estimasi sangat bergantung dari peta luas baku lahan yang disahkan Kementerian atau ATR BPN, sehingga tidak dapat menangkap informasi cetak lahan baru yang tidak ada di peta Kementerian ATR BPN jika tidak ada file poligonnya. Jadi ini kalau untuk beberapa provinsi lain ini memang jadi masalah teman-teman. Kalau di DKI kan memang nggak ada apa ya, nggak ada lahan-lahan orang mencetak lahan sawah baru di mana gitu ya. Tapi kalau provinsi lain, mereka akan teriak nih kalau loh sebetulnya kan kok aku ada lahan sawah di sini kok tidak tercakup ya karena memang untuk penghitungan estimasinya gitu kan, produktivitas sekali luas panen kali ininya ke luas lahannya itu kita hanya mengandalkan yang dari ATR BPN gitu kan. Jadi kalau ada yang belum tercakup, apalagi tidak ada foto file poligonnya, foto ini di lokasi sini fotonya seperti ini, kotaknya berapa kali berapa gitu. Hanya ini aja tidak bisa diakomodir. Jadi yang untuk penguasa luas baku lahan sawahnya hanya mengandalkan yang ATR BPN, atau kalau memang mereka mau mengusulkan ada selain yang di luar ATR BPN itu dia harus ada file poligonnya seperti apa. Itu salah satu kelemahannya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai KSA. Kalau memang nanti akan ada yang kita diskusikan, mungkin teman-teman bisa kita diskusikan. Oke, Pak Farid, mungkin seperti itu dulu dari saya, Pak Farid. Mungkin nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, teman-teman monggo silahkan. Pak Farid. Baik Pak Wawan, terima kasih atas pemaparan materinya. Cukup menarik dan cukup jelas ya teman-teman. Dari mulai latar belakang, metodologinya, cara pengamatannya, ya sudah lengkap dari mulai bisa didapat dari KSA ya, yang didapat dari KSA selama ini apa gitu ya. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa tadi sudah disampaikan bahwa mulai KSA ini adalah tahun 2018. Jadi udah hampir 3 tahun ya untuk pelaksanaan KSA ini. Untuk wilayah yang ada KSA-nya, yang punya sawah itu ada tiga, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Bagi teman-teman yang kepengin atau ingin berpartisipasi mungkin mengikuti pengamatan di sawah, biasanya di akhir bulan, tadi disampaikan Pak Wawan, di akhir bulan bisa melakukan pengamatan. Misalnya bulan ini minggu terakhir ini nanti ada pengamatan di bulan Juli. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi Pak Wawan pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau menanyakan terkait dengan KSA, bisa raise hand ataupun langsung bertanya kepada narasumber pada pagi hari ini, yaitu dengan Pak Wawan. Monggo silahkan, kita 3 pertanyaan terdahulu ya. Silahkan Bapak Ibu. Monggo. Ya, teman-teman, kalau mau izin nanya, Pak Farid, saya mau nanya sedikit. Iya. Siap. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan atas paparannya. Untuk data KSA ini kan memang sangat terpakai sekali dalam penghitungan PDRB. Nah, untuk pengolahan KSA ini kira-kira gimana ya? Tadi kan katanya bisa mengestimasi angka 3 bulan ke depan. Nah, seperti saat ini kan kami lagi menghitung angka triwulan 2 ya. Untuk angka KSA Q2 ini apakah
kami sudah bisa memperoleh angkanya, apakah itu dihitung sendiri di provinsi, apakah harus ada angka dari pusat gitu? Oh ya, terus kalau yang pelaksanaan KSA itu yang melaksanakan itu KSK atau ada instansi luar gitu ya, kerjasama atau gimana? Yang tadi saya kurang ini, mohon maaf kurang dengar. Iya, begitu dulu Pak Wawan, makasih. Oke, terima kasih Bu Clara. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang mau menanyakan, silahkan. Apa ada yang ditanyakan? Apa menjawab satu, Pak Wawan? Kita jawab yang ya. Apa kita dijawab dulu ya. Oke, ya tadi pertanyaannya ada dua Pak Wawan dari Ibu Clara dalam rangka penghitungan PDRB ya tadi ya terkait dengan panennya. Sama pelaksanaan KSA itu dari orang luar atau mitra kita atau organik kita. Silakan Pak Wawan. Oke. Iya, Bu Clara. Saya yakin Bu Clara pasti menanyakannya seperti ini. Ya, Bu Clara memang kalau secara teori ya, saya sebetulnya bisa ya, kalau teori ini sih sebetulnya memang relatif sederhana yang ngitungnya itu untuk ngitung produktivitas itu. Cuman memang kita di ini-nya contoh gini deh. Kita memang selama ini melakukan penghitungan, tapi yang menghitungkan adalah teman-teman BPS RI ya, makanya untuk BRS KSA pun kita biasanya akan dipandu oleh teman-teman BPS RI gitu kan, teman-teman BPS RI cara penghitungannya seperti apa gitu kan, dan ada penghitungannya apa gitu. Kita tidak bisa mencari sendiri, walaupun kalau secara sederhananya sih gini ya, mungkin saya share ininya aja ya, gambarnya ya Pak Farid ya. Saya coba share. Coba share ini. Saya coba share ini. Oke. Saya coba share gini ya teman-teman ya. Udah muncul ya Pak Farid ya. Sudah. Oke. Ini gini ya. Kalau dari KSA itu sebetulnya kita bisa kelihatan untuk yang panen itu kira-kira berapa yang panen gitu kan. Karena ininya gini, sederhananya gini. Jadi sebetulnya teman-teman kalau untuk misalkan kayak bulan Januari nih, Jakarta Timur, ini 2020 ya, luas panennya hanya 0,61 hektar, Jakarta Barat 3,03 hektar, terus Jakarta Utara ini. Sebetulnya gini lah, ngitung panen, luas panen itu akan tergantung dengan berapa banyaknya subsegmen dia gitu, dan luas lahan sawah yang ada di situ gitu kan. Kalau kita lihat angka Jakarta Timur kan dia ada sebanyak 8 subsegmen ya, 8 subsegmen gitu kan, 8 subsegmen. Berarti kalau 8 kali 9 kan satu segmen dibagi menjadi 9 subsegmen, berarti kan ada 72 ya kan, ada 72. Sementara Jakarta Barat kan ada 4 ininya kan ada 4 ya, ada 4 segmen. Kalau dikalikan dengan 9 berarti ada 36. Dan Jakarta Utara cuman 2 segmen ya, 2 segmen, tetapi ininya dia berarti kan ada 18 ya, ada 18 subsegmen. Nah, kalau kita ngelihat di sini angkanya pasti Jakarta Utara pasti akan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena Jakarta Utara kan segmennya cuma ada 2 ya, Mas Farid, 2 kan berarti kan kali ini kan 8.
Jakarta Utara kalau diproporsikan kan anggap aja ada 2 segmen aja yang masuk di Jakarta, 2 subsegmen gitu yang masuk Jakarta Utara. Berarti 2 dibagi, pembaginya kan jadi kecil ya, karena 18 Mas Farid kan subsegmen cuma 18. 2 dibagi 18, tetapi pengalinya kalau Jakarta Utara itu luas, sawahnya itu luas, Bu. Sawahnya itu kalau di Jakarta Utara itu hampir 400 hektar sendiri gitu kan. Jadi karena Jakarta Utara itu hampir jumlah sawahnya 388, walaupun dia hanya ada 1 subsegmen aja, pasti akan jauh lebih tinggi dibanding Jakarta Timur yang panennya foto panennya itu cuma 1. Jadi akan sangat tergantung dengan luas lahan yang ada dan subsegmennya. Yang ini kan pembaginya banyak nih. Kalau yang Jakarta Timur pembaginya ada 72, yang ini pembaginya ada 36, yang ini pembaginya 18. Cuman kalau yang lahan Jakarta Utara itu karena luas banget, jadi Jakarta Utara pasti akan tinggi-tinggi gitu kan. Terus Jakarta Timur pasti akan rendah terus karena kan subsegmennya banyak, sementara pengalinya Jakarta Timur itu cuma sekitar yang diakui oleh itu cuma 34 hektar aja, Mbak Lala. Jadi kalau cuma 34 hektar, misalkan subsegmennya kan dia berarti kan 8 kali 9 ada 72 subsegmen. Anggap kalau cuma 2 aja yang ada, cuma 2 subsegmen yang panen, berarti cuma 2 per 72 kali 34. Beda kalau dengan Jakarta Utara, walaupun cuma 1 doang yang panennya, tapi karena dia baginya juga kecil, subsegmennya kan hanya 18. Sementara luas lahannya luas, 1 per 18 kali luas lahannya itu 388. Jadi sangat luas panen itu sangat dipengaruhi oleh luas baku lahan sawah yang ada gitu kan. Ini makanya kalau kita lihat nih Januari Timur cuma 0,1, sementara Jakarta Utara 147, walaupun mungkin sama-sama segmen yang ada panennya cuma sedikit juga, tapi karena pengali luas baku lahan sawahnya cukup luas gitu untuk Timur. Sama di Februari juga begitu. Timur pasti kecil gitu kan, Utara pasti gede gitu kan. Sama gitu kan Maret. Setelah dilakukan ini, setelah melakukan proporsi antara segmen yang panen gitu kan dibagi dengan total segmen yang ada dikalikan dengan luas lahan di kecamatan tersebut, nah itu yang namanya pengukuran luas panen. Tapi nanti harus didekati juga dengan ada yang namanya konversi galengan, Mbak Lala. Jadi dikonversi lagi dengan galengan. Jadi itu yang menyebabkan kita juga nggak bisa menghitung. Kalau secara teorinya sih kita ngerti gitu kan. Cuman sampel subsegmen yang ada panen berapa dibagi dengan total segmen itu kalikan dengan luas baku lahan sawah di kecamatan tersebut gitu kan. Makanya angka Jakarta Utara pasti gede karena kan pembaginya dia cuma sedikit pembaginya, sementara pengalinya dia besar sendiri. Nah setelah ketemu dari angka pengamatan KSA ini terus didekati dengan namanya luas galengan gitu, kalikan dengan konversi luas galengan. Jadi kalau panen itu kan pasti sawah itu kan pasti ada luas galengannya berapa, pinggirnya berapa, jadi dikurangi lagi dengan luas galengan. Kalau teorinya sih seperti itu. Teorinya seperti itu. Ini luas lahan yang, nah ini sih kalau proses penghitungannya sih gini, Mbak Lala. Oke. Jadi tetap harus nunggu hasil olahan dari pusat dikirim ke pusat. Iya, Mbak Lala. Ya. Kalau penghitungan luasnya sih seperti ini ya, kalau teorinya gitu kan ini. Ya kan. Jadi kita memang harus tetap dari BPSRI, Mbak Lala gitu kan. Karena ada beberapa yang pendekatan yang ini misalkan pendekatan galengan atau pendekatan yang lain gitu kan. Jadi angkanya kita nunggu gitu kan, nunggu dari BPSRI kemudian kita bikin rilisnya gitu kan.
Tapi kalau secara teori ya seperti itu tadi, perkiraan ke depan sih ada. Kayak ini kan lihat kita proporsikan yang panen berapa, yang tidak panen bisa diproporsikan terus dikalikan dengan luas ininya, luas baku sawah kecamatan. Ini kan mengalihkan rata-rata proporsi fase amatan. Ini yang inilah mengalihkan ini kan mengalihkan rata-rata proporsi fase amatan segmen dengan luas baku kecamatan. Makanya punya Pak Farid selalu tinggi. Kenapa? Karena kan proporsinya Pak Farid kan dikit kan, pembagi ininya ini terus luas baku sawahnya juga luas, hampir 400. Sementara yang timur kecil banget luas lahannya karena sekitar di bawah 40 hektar. Tapi memang realnya sawah di timur memang paling kecil gitu ya seDKI dibandingkan utara dan barat gitu ya. Iya, kalau data sampel KSA-nya malah paling gede gitu ya. Kalau sampelnya kenapa banyak sampel KSA-nya karena dia diwakili oleh beberapa kecamatan gitu kan, di Halim ada gitu kan. Di Halim ada makanya ada sampelnya. Kemarin di Pondokopi ada gitu kan makanya ada ini kan. Jadi memang tiap kecamatan harus ada yang mewakili kalau memang ada sawah di kecamatan itu gitu kan. Gitu Mbak Lala. Sementara kalau di Mas Farid kan cuman ada di Cilincing doang, ya udah makanya sampel segmennya cuma sedikit karena cuman ada di Cilincing doang. Oh, tergantung di Jakarta Barat ada di 2 kecamatan makanya ini gitu. Cuman kalau dikalikan dengan luas lahannya karena cuman dikit aja kayak yang di Cakung itu dia hanya ya mungkin di bawah 40 hektar kali sisanya ya karena udah kena Menteng Metropolitan ini gitu kan. JGC. Gitu. Kalau luas lahan yang diakuinya sih ini, kalau saya setar ya, luas lahan yang diakui oleh kesepakatan antar ini ya, BPN dengan ini. Share screen. Nah ini teman-teman. Udah muncul nggak? Sudah Pak, sudah. Ya, kalau kita ngelihat luas lahannya Mbak Lala, ini yang diakui nih antara DKPKP dengan BPN-nya ya. Ini kalau untuk DKI di Cilincing ada 388 hektar loh, Cilincing gitu kan, ada di 1 kecamatan. Makanya Mas Farid nilainya selalu tinggi karena luas baku lahan sawahnya lumayan besar gitu kan. Tadi Mbak Lala ini yang Jakarta Barat ya, ada 83 hektar, Jakarta Barat 388. Sementara ini Mbak lihat yang ini cuman ada 34 hektar yang diakui sekarang ya. Cakung gitu kan, ada di Cakung aja gitu kan. Jadi kecil sekali gitu kan Jakarta Timur. Karena faktor pengalinya juga kecil gitu kan. Makanya hasilnya akan kecil. Karena kan proporsi dikalikan dengan luas baku lahan sawah di kecamatan tersebut gitu kan. Ya. Gitu sih. Ya kalau minta datanya apa untuk berapa bulan ke depan ya kita harus minta ke BPSRI dulu Bu Lala gitu kan. Kita belum diberi ini untuk menghitung sendiri sih. Tapi kalau teorinya doang sih kita di teorinya seperti itu untuk menghitung itu. Tapi kalau untuk menghitung hasilnya seperti apa, ini kayaknya mau dirapatin nih Mbak Lala nih. Iya. Ditunggu Pak Wawan angkanya. Ya, terima kasih Pak. Iya gitu. Untuk kedua Pak Wawan, pertanyaan yang kedua dari Bu Lala tadi, pelaksana KSA-nya, monggo. Kalau pelaksana KSA biasanya teman-teman kita mengandalkan mitra ya Pak Farid ya. Ada mitra dari teman-teman pilihan dari teman-teman BPS Kabupaten Kota, mitra yang melakukan pendataan itu gitu kan. Cuman memang dilemanya gini Bu Lala ya, karena memang ini kita kalau seandainya ada petugas yang mengundurkan diri, kita susah mencari penggantinya karena kan gimana ya gitu kan. Mohon maaf mungkin bagi ini mungkin dianggap
Apalagi kalau kemarin yang dual aplikasi ya Pak Farid ya, dual aplikasi, ada aplikasi BPPT juga, aplikasi BPSRI juga gitu kan. Sementara mohon maaf dari sisi ini mungkin ya kalau teman-teman mitra kan dari sisi pendanaan diperhitungkan juga. Karena saya juga pernah yang waktu mau ngubin kemarin memang untuk ke lokasi aja Bu Lala, kalau memang lahannya lagi banjir atau lagi apa, lagi becek banget, itu butuh perjuangan yang luar biasa mau ke titik amat itu gitu kan. Dengan dibayar sekian itu banyak yang mengundurkan diri. Makanya kemarin pas Ibu ML mengundurkan diri, Pak Farid juga nyarinya susah kan. Gitu. Atau dari timur juga ada yang mengundurkan diri juga, Bu Win. Mbak Win, nggak tahu sekarang Mas Sugeng apakah udah dapat penggantinya apa enggak. Karena memang kan lokasi yang di Halim itu kan di komplek dekat dengan Halim ya gitu kan. Jadi prosedurnya agak ini, terus ada satu lokasi yang kalau dipoto itu atau satu subsegmen itu harus muter dulu, muternya jauh gitu. Memang effortnya agak lumayan besar lah, sementara salarinya mungkin dianggap kurang ini ya Pak Farid lah. Itu sih. Jadi Bu Lala, ya kalau yang melaksanakan sih teman-teman mitra, tapi kita terkadang kalau memang mau ada yang ngubin, saya biasanya pada saat Pak ada yang mau ngubin gitu, saya biasanya ikutlah ngubin, meluncur ke lokasi gitu kan, bareng dengan teman-teman petugas KSA. Itu kali Mas Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Wawan, Ibu Clara. Mudah-mudahan sih ya puas lah ya jawabannya Pak Wawan. Nanti kalau terkait dengan penghitungan PDRB nanti bisa minta bantuan BPSRI kali Pak ya. Untuk penghitungan khususnya di KSA gitu ya. Mungkin itu dari saya Bu Lala. Selanjutnya ini Pak Wawan ada di chat, ini ada beberapa pertanyaan Pak Wawan. Ada pertanyaan pertama dari... Maaf Pak Farid. Ya. Tadi saya raise hand dari sesi pertama. Oh siap. Monggo silakan Mas. Duluan deh. Dulu ya. Iya monggo. Pak Wawan, makasih tadi udah dijelasin ini KSA-nya. Ini mau tanya aja, kan tadi kan disinggung masalah poligon luas lahan baku sawah ya. Nah, itu kan luas lahan baku sawah itu dulu kalau nggak salah pernah kita buat poligon ya, buat update luas lahan baku sawah. Nah, itu dengan seiringnya berjalannya waktu kan sebenarnya luas lahan baku sawah itu pasti berubah ya Pak ya. Ada yang tadi misalkan apalagi Jakarta jadi rumah, bulan ini masih jadi sawah, besok udah jadi rumah atau jadi pabrik gitu. Nah, itu gimana, apakah diupdate secara berkala atau ada penyesuaian apa tadi saya lihat itu kan ada kesepakatan itu tadi yang itu apakah pakai seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kan sekarang kan udah KSA, padi sama jagung kan udah pakai KSA ya. Nah, kalau masih ada nggak sih aram atap yang sama diundang sama Dinas Pertanian tuh. Biasanya kan sudah ngejelasin kenapa angka sekian, terus ada usul atau ada apa gitu. Nah, terus kalau pas pembahasan, mungkin yang lain masih ada ya, palawijanya kan masih ada. Nah, kalau yang padi ini, apakah mereka udah deh terima BPS gitu? Itu aja sih, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Pak Wawan, monggo silakan Pak Wawan bisa langsung dijawab Pak Wawan. Yang pertama tadi apa Mas Farid? Poligon. Oke. Terkait poligon. Iya, memang terutama kalau di provinsi lain ya, apa pembentukan poligon itu kalau untuk provinsi lain, jadi kalau kan luas baku lahan sawah itu kan dasarnya kita dari Kementerian ATR BPN-nya udah ditetapkan sekian gitu kan, tahun 2018 kan gitu kan. Terus diperbaharui lagi sekarang tahun 2019. Nah, Mas Dimas, jadi kita nggak bisa luas baku lahan sawah per kecamatannya itu ya kita nggak bisa diupdate terus menerus, kita tetap mengikuti yang dari ATR BPN itu gitu kan. Kalau ATR BPN itu tidak melakukan revisi ulang, syaratnya kalau ada
teman-teman provinsi yang lain menyatakan bahwa ini loh di ATR BPN sawah yang ini belum ada loh gitu kan. Nah yang belum ada ini loh jumlahnya sekian, dibentuklah apa poligonnya di mana, lokasinya di mana itu. Gitu. Tapi kalau untuk DKI ya tetap kita pakainya ya pakai yang, karena kita nggak ada poligon-poligon apa pembentuk poligon di mana, ya kita pakainya kesepakatan yang terakhir yang 2019 itu. Di provinsi lain juga seperti itu. Jadi datanya tidak bisa diupdate terus-menerus. Oh, luas baku lahan sawah, misalkan teman-teman Kementan bikin apa sawah, ada sawah di apa ya, kan mereka banyak idenya yang ada di apa di area hutan dibuka sawah ataupun di apa di rawa dibikin sawah gitu kan. Kalau memang nggak ada bukti pembentukan poligon-poligonnya, tetap oleh BPS ataupun oleh BPN tidak akan diakomodir gitu kan. Jadi tetap mengandalkan yang kesepakatan terakhir itu yang 2019 itu gitu kan. Kecuali itu tadi gitu kan bisa menyertakan bukti-bukti poligon-poligonnya di mana aja kalau memang akan ditambahkan. Itu. Terus yang kedua Mas Farid tadi angka aram tadi ya. Oke. Dengan adanya KSA, jadi memang angka aram atau angka aram itu ya, angka lamaran yang dulu saya sering diundang, seringnya sih ke Jogja lah, Hotel Santika biasanya ada angka sementara ya, terus ada aram, asem, ada atap gitu kan, ada asem, ada atap. Dengan adanya KSA ini undangan seperti itu memang udah nggak ada lagi ya, terutama untuk padi dan jagung ya, karena jagung udah ada ini juga gitu kan. Tapi kalau untuk yang lain yang belum ada KSA-nya, misalkan untuk horti, kita masih ada undangannya juga. Kalau untuk horti, untuk menentukan ini horti angkanya sekian, untuk tanaman hias, untuk biofarmaka, untuk gitu kan. Untuk horti ya masih ada ininya gitu kan. Tapi kalau untuk padi dan palawija utamanya jagung udah nggak ada itu lagi, Pak, gitu kan. Jadi memang satu kerugian juga buat saya, biasanya kan jalan-jalan gitu. Jadi udah ada jalan-jalan. Kalau dulu mah tiap ini kan ada jalan-jalannya gitu kan. Di Jogja, oh pernah di Kalimantan juga, di Kalimantan Selatan gitu kan. Pernah juga ikut. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Mas. Kecuali kalau untuk yang di luar yang KSA itu kan, seperti saya bilang untuk horti suka ada ya, horti suka ada undangan. Terus kemarin juga untuk angka perkebunan juga ada undangan untuk menetapkan atap gitu, ditanyakan juga. Sementara yang udah ada KSA-nya udah nggak ada lagi tuh, Pak Dimas gitu. Oke, sekalian ini kalau SP masih ada SP padinya? SP padi masih ada. SP padi, SP itu untuk apa ya Pak ya? Kan SP padi itu dulu kan untuk ngitung luas panennya ya? Iya. Kalau sekarang digunakan untuk apa Pak? Ya itu hanya untuk data pembanding aja, makanya tadi kan ada yang saya share dengan Bu Lela itu kan yang tadi yang saya share gitu kan, yang ada gambar KSA, perbedaan antara KSA dengan SIM TP seperti apa gitu kan. Tapi tetap aja kalau udah gitu yang dimenangkan tetap yang dari KSA. Kalau untuk pembanding ternyata tadi ada perbedaan sih ya. Untuk DKI juga data luas panen yang menggunakan KSA dengan data luas panen yang menggunakan SIM TP gitu kan, ternyata untuk DKI masih lebih tinggi yang KSA sedikit gitu kan. Makanya kalau kita sih aman-aman aja Mas Dimas, karena orang dinas masih sejalan ya Pak ya, masih sejalan ya yang dari dinas sama dari KSA ya. Cuman kalau yang provinsi lain sih biasanya mereka banyak yang protes gitu kan. Untuk DKI sih relatif. Betul, soalnya biasanya yang dari SP biasanya jauh lebih tinggi daripada KSA. Iya, kalau untuk DKI saya lihat kemarin angkanya KSA-nya masih lebih tinggi dibanding yang itu, yang SIM TP-nya untuk DKI kemarin. Gitu. Itu sih. Terima kasih banyak ya Pak Wawan ya. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Dimas. Tadi ada SP ya. Mungkin kalau SP mungkin Suci juga masih rutin Mas, jadi masih rutin mengirimkan ke kota data SP-nya. Mungkin itu aja. Terus mungkin ada yang secara langsung, Presiden, apa saya bacakan ini Pak Wawan yang ada di chat, ada 2 orang nih.
Saya bacakan ya Pak Wawan ya. Dari Mas Ferry nih, dari Mas Ferry, fungsional media distribusi nih, Mas Ferry. Kalau dibandingkan metode estimate dengan KSA, KSA lebih tinggi nilai produksi padinya atau lebih rendah? Berapa persen selisihnya? Tuh, pertanyaan dari Mas Ferry, Pak Wawan. Kalau dibanding dengan estimate tadi kan di awal sudah diterangkan dengan pandangan mata semata sama sekarang menggunakan KSA gitu ya. Ini Mas Ferry nanya nih, produksinya gimana nih, lebih tinggi yang KSA atau yang estimate nih? Berapa nih selisihnya gitu Mas Wawan? Monggo Mas. Silakan Pak Wawan. Halo Pak Wan, dengar suara saya? Oke, siap Pak. Ini coba saya share yang tadi ke Bu Clara ya. Ini ya. Oke ya, kelihat ya? Ya, lihat. Oke, ini yang KSA itu yang barusan saya jawab ke Mas Dimas juga ya. Ini kalau untuk DKI kebetulan ya. KSA dengan SP Padi, yang SP Padi otomatis kan yang SIM TP ya. Ini perbedaannya gini. Oke, ini kan kalau lihat ya. Untuk KSA bulan Januari 151,22 hektar. Sementara untuk ini contoh aja ya saya ngeliat. Ini ada DKI Jakarta 70,02. Ini kalau SP padinya ya, berarti kan yang satu menggunakan KSA, yang satu menggunakan estimate. Kesimpulan KSA di bulan Januari lebih besar gitu kan. Ini yang Februari juga gitu kan. Untuk Februari juga gitu kan. Yang Maret juga masih gitu ya. Untuk DKI itu seperti itu. April juga seperti itu ya, masih lebih tinggi KSA ya dibanding dengan ini ya. KSA sementara di itu nggak ada, malah yang April di KSA ada, malah di SP Padi nggak ada. Yang Mei, yang Mei juga sama-sama nggak ada gitu kan. Oke. Yang Juni KSA masih ya, yang Juni aja nih lebih kecil dikit karena di KSA nggak ada gitu kan. Nah, yang Julinya KSA lebih kecil dikit ya. KSA luas mana hasil amatan KSA lebih kecil. Oke. Jadi Pak Ferry kalau ngelihat dari fenomenanya kalau untuk DKI ternyata memang hasil KSA kalau di total sih saya udah coba totalin ya. Kalau untuk KSA dari contoh yang ada ini aja, KSA kita totalnya itu dari Januari sampai Juli di 2020 sebagai contoh adalah 558,51. Sementara kalau SP Padi totalnya 439,70 gitu. Jadi memang selisihnya lumayan. Kalau ditanya persennya tinggal ini. Pak Farid dicatat aja coba. Total KSA dicontoh ya Pak Farid ya. Yeah. Total KSA 558,51. 558,51 ya hektar totalnya. Sementara SP Padi yang catat itu saya coba catat 439,70. 439,7. Jadi kalau mau prosesnya ya tinggal diinikan aja. 439,7. Ditanya berapa persen gitu kan? Iya. Coba Mas. Saya nggak bawa kalkulator. Jadi memang ada selisih lumayan nih berapa persen gitu Mas Ferry gitu kan. 79% aja Pak Wan. Iya, hampir 80% ya. Selisihnya berarti ada selisih sekitar 20% Pak Ferry gitu. Selisihnya sekitar 20%. Mas Pei-nya gimana Mas Pei? Halo, Pak Ferry. Pak Ferry-nya gimana? Gimana Pak Iya, Ferry? jadi sudah puas? Maksudnya ternyata dua-duanya masih ada angkanya ya.
estimate juga masih ada hasil di mana kadang-kadang dia ada, KSA-nya justru nggak ada tuh yang di bulanan apa tadi itu ya. Itu bisa kayak gitu gimana tuh nanti kalau kan KSA itu kan untuk dapat produksi ya, terus kalau nggak ada hasilnya gimana gitu di DKI, padahal tadi ternyata untuk estimate-nya malah ada hasilnya. Itu sih yang ini di saya. Kecuali kalau dia memang konsisten memang ada hasil ya gitu tiap bulan tuh KSA tuh tetap ada nilai produksi padinya gitu. Atau emang nggak ada yang pas pada saat pengamatan di 9 titik itu nggak ada hasilnya kali ya pas KSA ya, gitu kali Mas Farid ya, yang ke lapangan nih gitu. Kok bisa nggak ada itu karena apa gitu? Jangan-jangan atau salah sampel segmennya jadi nggak ada kan bisa juga gitu. Itu mungkin bisa dijelasin dari yang teman-teman di lapangan bisa tadi Mas Farid yang ada yang ada KSA-nya di bulan apa tadi itu yang ada yang hasilnya sementara di apa ya? Yang itu yang concernnya gitu. Kalau yang nilainya lebih tinggi lebih bagus berarti memang karena kan berarti kan memang lebih akurat metode KSA-nya. Itu saja Mas Awan komentar saya. Iya. Terima kasih Mas. Mungkin saya bisa jawab Mas Pei gini apa? Karena kan kalau pengamatan KSA itu kan di 14 segmen yang tetap gitu kan. 14 segmen tetap itu aja gitu kan. Nah, mungkin kan kalau namanya masa tanam itu kan ada bulan apa gitu kan. Masa tanam padi kan hampir serentak gitu kan. Ada yang dari bulan apa nyampe bulan apa. Nah, pada saat kalau tidak ada panen, berarti mungkin pada saat itu semua dari 14 segmen yang ada di DKI itu memang posisinya memang tidak ada yang melakukan panen gitu kan. Mungkin semuanya lagi pengolahan lahan atau semuanya lagi mungkin pengolahan lahan lah nunggu untuk ditanam berikutnya gitu kan. Karena kan ada untuk melakukan pengolahan lahan itu kan terkadang membutuhkan waktu gitu kan. Habis panen nih kan harus diolah lahan dulu, diam dulu gitu kan. Mungkin pada saat di bulan itu memang dari 14 segmen itu memang semuanya nggak ada yang kodenya kode panen itu. Kode 4 itu mungkin adanya kode yang lain gitu. Bisa jadi kejadian Mas gitu kan. Apalagi kita sampelnya cuma sedikit gitu kan, cuma 14. Berbeda sampelnya dengan di Jawa Barat yang ribuan mungkin nggak masuk akal, dari berapa ribu masa sih nggak ada yang panen. Kalau kita cuma 14 di bulan tertentu ada yang kosong, saya yakin bisa kejadian. Di bulan tertentu ada yang kosong tidak ada panen gitu. Karena sampelnya nggak banyak gitu kan, cuma 14. Apalagi dari 14 itu ada satu segmen juga yang di Jakarta Timur itu yang segmennya itu sebetulnya bukan sawah semua Mas, gitu kan. Cuman karena kita nyari penggantinya lagi susah, tetap aja di data kodenya kode 8, bukan sawah, bukan sawah, tetap kita kirim gitu kan. Karena kita mau nyari penggantinya lagi susah. Kita mau minta ganti, Mbak Lili tolong minta ganti, Pak Sugeng tolong minta ganti, nggak ada lagi Pak, mau ganti sawah di mana? Sawah cuma segitu-gitunya, gitu loh Mas. Itu Mas Ferry. Ya, oke ya Pak Ferry ya, sudah cukup jelas ya Pak Ferry ya. Cukup jelas Mas Ferry. Ini mungkin iya, terima kasih Mas Ferry. Ini mungkin satu lagi nih Pak Wan, karena waktu tinggal 5 menit lagi nih Pak, 4 menit lagi. Ini Mas Noval nih di chat ada nih. Iya. Mungkin tadi di chat tadi ada nih, cuman sebenarnya udah dijawab sama Mas Dimas tadi nih. Apakah KSA ini hanya untuk sawah aja? Kalau yang lain misal palawija, apa digunakan juga? Citra satelit dan luas lahan baku. Monggo Pak, dari Mas Noval yang nanya nih. Yo. Iya. 4 menit ya, 4 menit lagi, udah tinggal 4 menit lagi. Oke, makasih banget Mas Noval. Tadi mungkin jawabannya mirip dengan yang ke Pak Dimas ya, tadi udah mirip. Jadi sebetulnya selain padi, kalau provinsi lain ada palawija. Kenapa DKI nggak ada palawija? Karena di DKI, DKPKP menyatakan di DKI itu tidak ada palawija, walaupun kita hasil SUTAS kemarin sebetulnya ada palawija, walaupun pencilan dikit-dikit hanya 100 meter di dekat BKT gitu kan, tapi tidak diakui. Jadi untuk DKI yang KSA palawija tidak ada, KSA jagung ya, kalau provinsi lain ada. Terus berapa lama di ininya di update-nya? Ya tergantung inian. Kemarin 2018 diupdate, 2019 setahun sekali deh. Mungkin nggak tahu lagi akan diupdate-nya kapan lagi. Seperti itu kali, Pak Farid. Ya, gimana Mas Noval? Lanjut ya? Jelas ya. Oke ya. Ya mudah-mudahan lah KSA ini betul tadi di tema tadi kerangka sampel area untuk data pertanian yang lebih baik. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik.
Ya, mungkin karena waktu sudah 10.58 ya, saya mengingatkan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengisi link absen dan dan feedback ya, feedback yang sudah disampaikan di depan tadi. Mungkin saya selaku moderator mungkin ada kata atau mungkin ucapan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, tapi saya minta waktunya 2 menit untuk berdoa ya. Tadi saya diminta sama Mas Wawan. Mudah-mudahan doa ini kita tujukan kepada keluarga kita yang saat ini sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari walawa indal hisab. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan keluarga kita semua ya yang hadir di sini ataupun yang belum bisa hadir, mudah-mudahan disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pukul 11 tepat. Monggo, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan sebagai narasumber di siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ini gimana nih teman-teman? Ibu Ari masih ada nggak? Ibu Ari kalau dari sisi saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau dari sisi penyampaian mungkin kurang berkenan ya, kurang ini mungkin. Untuk penutup mungkin Ibu Ari, Ibu mohon maaf kalau memang Ibu masih ada. Ibu Ari. Ibu Ari nggak ada. Atau Pak Nopal kalau ini yang sebagai penanggung jawab di ini. Ya, mungkin cukup kali. Atau Bu Dewi, monggo Bu Dewi silakan. Atau mulai deh Pak Noval deh. Ya, Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Bu Dewi deh, Bu Dewi. Saya mohon bantuannya Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Wawan. Saya apresiasi terhadap ini paparan Pak Wawan. Jadi paling tidak kita mengetahui latar belakang dan bagaimana KSA itu dilakukan. Ya, mungkin buat teman-teman semua juga akhirnya kita mendapat pengetahuan yang cukup komprehensif dari Pak Wawan mengenai cerita tentang KSA itu. Ya, terima kasih banyak Pak Wawan atas paparannya, bermanfaat sekali buat kami semua. Semoga juga ini menjadi amalan bagi Pak Wawan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan terus pengetahuan yang seperti ini di JBI berikutnya. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator atau saya sudahi saja, Pak Farid. Monggo. Oke, terima kasih Bu Dewi yang memberikan saran terakhirnya. Mudah-mudahan KSA kita tetap lanjut ya Ibu. Semua kita sehat semua.
kita akhirin saja ya, kita akhirin aja Monggo. live karena waktu sudah ini ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Farid, Pak Wawan. Ya.